Terkuak Yakjus Makjus telah muncul danau di Israel, ini jadi bukti kata Syekh Imran Hussein. Kitab suci agama menyebut sosok Yakjus Makjus atau Gog Magog adalah sosok buruk yang menyebabkan kerusakan menjelang hari kiamat. Sosok Yakjus Makjus dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Kelak kedua makhluk ini akan berperang melawan Nabi Isa alaihissalam beserta pasukannya di Bukit Tursina. Beberapa pendapat menyebut jika sosok Yakjus Makjus telah muncul, hal ini ditandai dengan kondisi sebuah danau di Israel saat ini. Menurut Imam Ibnu Katsir, Yakjus Makjus adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam dari anaknya yang bernama Yafits. Hal itu dipertegas dalam kitab Badai Us-Suhur karya Imam Asyuyuti. Beliau menjelaskan bahwa Yakjus Makjus berasal dari Yafits bin Nuh alaihissalam. Beliau adalah bapak dari bangsa Atuk atau Turki modern saat ini. Dilansir mapaibandung.com dari kanal YouTube Rais Tafdi pada Minggu 30 Januari 2022. Ahli estakologi Islam Syekh Imran Hussein mengungkap Yakjus Makjus telah muncul berdasarkan tafsir surah Al-Anbiya ayat 95 dan 96. Syekh Imran Hussein menyimpulkan bahwa Yakjus Makjus telah membawa orang Yahudi kembali ke Yerusalem dan negara yang paling banyak berperan dalam hal ini adalah Inggris. Lebih jauh, Syekh Imran juga mengungkap jika rombongan pertama Yakjus Makjus telah berada di Israel sejak kedatangan mereka pada periode 1918 sampai 1948. Sedangkan rombongan terakhir Yakjus Makjus adalah pasukan yang nanti akan berperang dengan Isa Al-Masih di akhir zaman. Saat rombongan terakhir datang, mereka tidak akan menjumpai lagi air di Danau Tiberias, Torabia, Sea of Galilee atau Kineret adalah danau yang menjadi tanda akhir zaman. Danau inilah dimaksud dalam hadis yang akan dilalui bangsa Yakjus Makjus kelak. Kelompok pertama dari mereka akan melewati Danau Tiberias dan mereka akan minum apa-apa yang ada di dalamnya. Kemudian kelompok terakhir dari mereka akan melewatinya pula. Lalu mereka berkata, sungguh di sini pernah ada akhirnya. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 2937. Danau Tiberias terletak di dataran tinggi Golan Israel. Danau ini menjadi sumber air tawar terbesar di Israel, menjadi danau air tawar yang lebih rendah dari permukaan air laut. Syekh Imran Hussein menambahkan berbagai informasi tentang nubuat atau kejadian yang akan terjadi pada akhir zaman tidaklah sepenuhnya dapat dipahami secara tekstual, termasuk informasi hadis terkait rombongan Yakjus Makjus yang akan melewati Danau Tiberias dan meminum airnya hingga habis. Jika memahami informasi ini dari sisi lain, prediksi akhir zaman memang telah terjadi. Generasi Yakjus Makjus yang mendirikan Israel telah menggunakan air Danau Tiberias, bahkan hampir berada di titik mengkhawatirkan beberapa tahun lalu. Level air danau ini akan menurun setiap tahunnya karena pemerintah Israel menggunakan Danau Tiberias untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga Israel yang jumlahnya kian bertambah. Joe Biden ngamuk, Amerika Serikat tolak keras perluasan pemukiman Israel di wilayah Palestina. Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki telah mencapai titik kritis. Pernyataan disampaikan dalam pertemuan bulanan terkait konflik Israel-Palestina pada Selasa 7 Desember 2021. Ketidaksetujuan Amerika Serikat terhadap perluasan pemukiman telah berlangsung beberapa dekade, kata Thomas Greenfield. Ini bukan hal baru bagi kami, tetapi praktik tersebut telah mencapai titik kritis dan sekarang bahkan merusak kelangsungan solusi dua negara yang dirundingkan, ujar pejabat berusia 69 tahun tersebut. Dilansir dari Middle East Monitor pada Kamis 9 Desember 2021, Thomas Greenfield menjelaskan tentang pertemuannya dengan pejabat Palestina dan warga sipil.
Ia mengatakan mendengar cerita tentang pemukiman Israel menyerang warga Palestina, menggeledah rumah dan menghancurkan properti di tepi barat. Dan ini adalah masalah yang saya diskusikan secara ekstensif dengan rekan-rekan Israel. Saya diberitahu beberapa banyak keluarga Palestina yang takut digusur dari rumah mereka karena hampir tidak mungkin untuk mendapatkan izin bangunan karena pemukiman berkembang, ucapnya. November lalu, otoritas Israel diketahui mengajukan rencana untuk sekitar 3.000 unit pemukiman di tepi barat yang diduduki. Namun, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan tajam mengkritik mereka dan menolaknya. Pemukim ilegal Israel curi alat panen buah zaitun milik warga Palestina. Para pemukim Israel dilaporkan mencuri peralatan yang digunakan warga Palestina untuk memanen buah zaitun di kota Jalut, Nablus, Senin 20 Oktober. Kepada kantor berita Palestina Wafa, Gazan Douglas yang mengawasi aktivitas pemukiman Israel di bagian utara tepi barat mengatakan sekelompok pemukim menyelinap ke ladang pertanian Jalut dan mencuri peralatan yang digunakan untuk panen buah zaitun. Para pemukim itu berasal dari pemukiman khusus Yahudi Ahia yang berada tidak jauh dari Jalut. Menurut hukum internasional, pemukim Israel di wilayah Palestina adalah ilegal. Al Jazeera menyebutkan sekitar 600.000 sampai 750 pemukim Israel tinggal di 250 lebih pemukiman ilegal di wilayah Palestina. Pasukan Israel di wilayah pendudukan tidak memberikan akses kepada para petani Palestina untuk mendatangi ladang zaitun dengan alasan mereka tidak berkoordinasi dengan militer Israel. Wafa melaporkan para pemukim Israel telah meningkatkan serangan mereka terhadap warga Palestina yang ingin memanen buah zaitun di Nablus. Lebih dari 12 juta pohon zaitun ditanam di 45% area pertanian di tepi barat. Ribuan keluarga Palestina bergantung pada hasil panen buah zaitun sebagai salah satu sumber pendapatan utama mereka. Menurut kantor koordinator urusan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, industri minyak zaitun menopang kehidupan 100.000 keluarga lebih, mencapai seperempat dari pendapatan kotor sektor pertanian di wilayah Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel. Tapi bagi warga Palestina, pohon zaitun lebih dari sekedar sumber penghasilan. Pohon itu juga yang menghubungkan mereka dengan tanah mereka.